Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panduakan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam lindungan dan makfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Bapak di sini dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 lanjutan. Oke, kemungkinan kali ini pembelajaran sebelum sebelum penilaian akhir tahun ya. Nah, nanti insya Allah Bapak akan kasihkan PowerPoint yang belumnya, insya Allah ya. Oke, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk salawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, minggu kemarin anak-anakku semuanya kita telah mempelajari bagaimana perjanjian awal Lingga Jati ya, yang dilaksanakan di Kuningan. Itu merupakan upaya diplomasi pertama bangsa Indonesia setelah ada sekutu dan Belanda yang datang lagi untuk merebut kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada materi yang baru, yaitu KTN atau Komisi Tiga Negara. Maka mengapa disebut Komisi Tiga Negara? Ya karena yang diwakili oleh tiga negara ini, Indonesia, Belanda, dan penengah adalah Amerika Serikat ya. Nanti ini KTN ini adalah latar belakang nanti akan terjadinya perjanjian selanjutnya, yaitu adalah perjanjian Renville ya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Nah, disimak aja ya. Oke, kita next aja ya. Gini ya latar belakangnya. Jadi dulu kan masih ada LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa itu digantikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggal 25 Agustus 1947 kan Dewan Keamanan PBB itu membentuk suatu komisi ya yang akan menjadi penengah konflik ya. Karena Belanda dan Indonesia itu setelah merdeka Indonesia, Belanda belum sepenuhnya menyerahkan kedaulatan terhadap Indonesia. Buktinya apa? Buktinya nanti sampai tahun 49 pun Belanda tidak menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Ya, sehingga nanti akan ada istilahnya agresi militer Belanda 1-2, dan juga nanti Papua akan direbut kembali oleh Indonesia ya tahun 49 nanti ya. Seperti itu. Tahun 49 itu Papua belum merdeka sih, belum ke Indonesia, nanti ke Indonesianya pada masa demokrasi terpimpin, maaf ya, pada masa demokrasi terpimpin gitu ya. Sehingga sekitar 2 tahun setelah merdeka tahun 47, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi ya. Komisinya itu disebut Committee of Good Office for Indonesia atau Komisi Jasa Baik untuk Indonesia. Disebutlah KTN. Mengapa disebut KTN? Karena ada 3 negara ya. Komisi Tiga Negara, Australia yang dipilih oleh Indonesia, Richard C. Kirby itu sebagai dari Australia bernama Richard C. Kirby. Terus dari Belgia, nah kalau Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, diwakili oleh Paul van Jelans, dan Amerika sebagai penengah dan netral diwakili oleh Dr. Frank Graham. Lalu diperkuat personel militer Amerika Serikat. Alasannya mengapa Indonesia itu memilih Australia ya, karena alasannya seperti ini. Jadi Australia dan Indonesia itu memang ketika zaman Belanda itu juga mempunyai suatu hubungan yang dekat. Buktinya pernah Belanda itu ketika datang Jepang, Belanda mengungsikan camp-camp yang ditawan di Digul ya, di daerah Sulawesi itu dipindahkan ke Australia.
Dan di sana pemerintahan Australia sendiri merasa iba dan merasa simpati gitu kan, dan empati terhadap Indonesia dan bahkan melarang Belanda sih gitu ya. Sehingga di sana ini Australia sendiri, oh tahu mengapa Belanda gitu dengan teganya ini contoh yang di camp-camp di Gul kan ke Australia kan ya gitu kan. Wah ternyata Belanda ini sangat kejam gitu kata Australia. Sehingga Australia di sana mempunyai hubungan historis yang luar biasa ketika itu. Sehingga nanti dalam KTN sendiri Indonesia memilih Australia gitu. Ya. Itu salah satu contohnya. Alasan Indonesia mengapa memilih Australia gitu. Dan selain Amerika ada juga Prancis sebagai peninjau ya. Nanti, nah ini 20 Oktober tahun 47, Komisi 3 Negara memutuskan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa. Nah, untuk menyelesaikan sengketa ya antara Indonesia dan Belanda. Jadi KTN ini tahun 47 nih. Jadi KTN sendiri adalah latar belakang terjadinya perjanjian selanjutnya, yaitu perjanjian Renville ya. Mengambil inisiatif masalah militer saja, kalau secara politik kan hanya saran saja gitu ya. Jadi inisiatif itu masalah militernya saja. Jadi Komisi 3 Negara tidak bisa mengambil suatu ranah politik. Dan kalau di ranah politik hanya memberikan saran dan tidak bisa memberikan hal yang lebih gitu. Nah, kalau misalnya militer bisa ya, militer. Nah, 27 Oktober 47 anggota KN tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya, for begin works ya gitu. Nah, sehingga nanti inilah yang memicu nanti KTN ini adalah salah satu pemicu latar belakang terjadinya perjanjian Renville ya. Perjanjian Renville ini bagaimana? Perjanjian Renville ini latar belakangnya perjanjian Renville ini adalah KTN tadi ya. Latar belakang perjanjian Renville adalah KTN, dan bahkan KTN sendiri yang mengusulkan bahwa ya, KTN sendiri yang mengusulkan bahwa sebaiknya perundingan Renville ini selanjutnya tidak dilaksanakan di tempat, harus di tempat yang netral. Sehingga dipilihlah kapal USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk 8 Desember 47, yaitu yang dijadikan sebagai upaya ya, yang dijadikan upaya bagi KTN untuk menengahi ataupun menjadi penengah supaya nanti di sanalah gitu kan ya. Yang hadir dalam perundingan tersebut antara lain siapa nih? Dr. Frank G. Graham ini ketua, Paul Van Jelen anggota, dari Richard Kirby anggota. Ini dari Australia ya, ini Richard Kirby. Kalau delegasi Indonesia siapa aja nih? Amir Saripudin. Karena mengapa nih Amir Saripudin ya? Karena dulu mengapa Amir Saripudin ya? Nah, karena Amir Saripudin ini adalah dulu sebagai Perdana Menteri pada masa Amir Saripudin II ya, setelah Sultan Syahrir. Kan setelah kemerdekaan itu ada kabinet Sultan Syahrir, Amir Saripudin dan Muhammad Hatta. Nah, terus Ali Sastro Amijoyo ya sebagai anggota, Haji Agus Salim anggota, Dr. Jelly Mena anggota, Dr. Chuatik Len anggota, dan Nasrun anggota. Nanti Ali Sastro Amijoyo juga akan menjadi Perdana Menteri ya pada masa demokrasi liberal. Haji Agus Salim juga tokoh nasional, Dr. Jelly Mena juga bawa perdam itu nanti ketika zaman Soekarno ya. Kalau delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjo Atmojo ketuanya. Nah, ini sebenarnya orang Indonesia nih ya. R. Abdul Qadir ini seorang orang Indonesia ya. Tapi dia memang ketika Renville dia berpihak ke Belanda. Ya. Mr. H.L. Van Vredenburg anggota, Dr. P.J. Quest anggota, dan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokil anggota. Tahu kan Smokil? Nah, Smokil itu kan dia yang yang mendirikan RMS. Gitu. Sampai sini paham? Oke, next selanjutnya. Nah, ini pemicu ya nanti ya. Dan nanti perjanjian Renville juga pemicu utama terjadinya agresi militer Belanda II ya, seperti itu. Nah, bagaimana hasil keputusan Renville? Nah, hasil keputusan Renville ini yang pertama, pihak Indonesia menyetujui bentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan ya. Nanti akan disetujuinya RIS, Republik Indonesia Serikat. Nanti akan dibentuk akhir tahun 48 ya, sampai akhir tahun 49 nanti akan dibentuk RIS oleh Belanda. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduki dengan melalui jarak pendapat plebisit terlebih dahulu gitu. Ketika pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah belakang garis Padbok untuk ditarik ke wilayah Indonesia.
Sudah dipelajari sebelumnya bahwa Van Mock ini yang mengusulkan garis demokrasi, ya, termasuk Jawa Barat. Jawa Barat termasuk daerah kekuasaan Van Mock. Sehingga nanti pasukan Siliwangi harus hijrah nih dari Jawa Barat ke daerah yang dikuasai oleh Indonesia gitu. Bagaimana nih? Nah, hasil perjanjian Renville ini menjadikan menjadi suatu dilema gitu ya, sehingga nanti perjanjian Renville ini wilayah Indonesia semakin sempit ya, semakin sempit, hanya daerah sekitar Jogja gitu ya, sebagian Sumatera itu di Bukit Tinggi, Jogja gitu, dan daerah Surakarta, dan yang lainnya wilayah Belanda gitu, itu yang begitu sempitnya. Maka bagaimana? Nah, nantinya konsekuensi dari perjanjian Renville ini, konsekuensinya apa? Yang pertama, pasukan Siliwangi harus hijrah ke Yogyakarta. Tidak hanya pasukan Siliwangi, ya, yaitu pasukan di sekitar Jawa Timur, sekitar 6.000 tentara dari Jawa Timur pun harus hijrah ke daerah-daerah yang resmi milik Indonesia, ya, gitu. Disebutlah Long March Siliwangi ini ke Surakarta dan Yogyakarta di 48 ya. Nah, ini nanti yang memicu memicu agresi militer Belanda 2 ya. Selain Yogyakarta, wilayah resmi Indonesia itu apa nih? Ya, ini di Renville, wilayah resmi Indonesia itu Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian Kalimantan, Semarang, Pekalongan, Tegal bagian selatan, dan Banyumas. Ini ya, daerah-daerah yang dikuasai oleh oleh Indonesia-nya. Nah, selain itu adalah Jawa Barat termasuk daerah dalam garis Van Mock. Bukan Chan ya, ini Van pakai V. Van Mock. Nah, jadi itu ya. Long March ini Siliwangi ke Surakarta dan Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 48. Ya. Nah, sehingga nanti berapa? Sekitar 29.000 prajurit. Nah, ini luar biasa sih. Jadi intinya di Jawa Barat itu kan awalnya tempat basis gerilya gitu ya, basis gerilya pasukan di Jawa Barat, tapi malah dipindahkan. Nah, ini yang memicu nanti agresi militer Belanda 2 gitu, meninggalkan kantong gerilya Jawa Barat, nah, gitu kan ya. Jawa Timur sekitar 6.000 malah kan ya. Daerah Sumatera tidak banyak hijrah. Bahkan nanti di Sumatera itu ada Saprudin Prawira Negara, ya, akan mendirikan PDRI disebutnya, atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Mengapa ada PDRI? Karena nanti di wilayah Indonesia semakin sempit dan nanti akan ada agresi militer Belanda 2, sehingga Indonesia terdesak. Soekarno-Hatta diasingkan ya, dan nanti Soekarno-Hatta membuat telegraf ataupun hubungan dengan Saprudin supaya mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ya. Gitu. Konsekuensi lain akibat adanya perjanjian Renville adalah kabinet Amir Syarifuddin jatuh tahun 48, dikembalikanlah ke Soekarno ya, gitu. Sehingga kabinet Amir Syarifuddin jatuh, nanti akan dilanjutkan oleh kabinet Hatta. Nah, Belanda membuat BFO nanti, Bijeenkomst for Federal Overleg. Nah, ini adalah BFO ini adalah suatu negara-negara boneka ya. Contohnya negara Indonesia Timur, negara Madura gitu kan, negara Pasundan. Nah, itu BFO. Nah, sehingga Belanda itu dengan pintarnya untuk bisa menghalang-halangi kedaulatan Republik Indonesia gitu ya. Contohnya apa lagi nih? Nah, contohnya lagi adalah akibat dari perjanjian ini mengandung reaksi keras dari masyarakat ya, terutama nanti pimpinan TNI waktu itu, Jenderal Sudirman mengatakan, wah, Indonesia ini bahaya, wilayahnya selebar daun lontar katanya, nih sebesar daun lontar. Jadi intinya itu yang sangat membahayakan bagi Indonesia. Dan menurut Sudirman sendiri ya, jadi pemerintah ini dinilai gagal dalam mengatasi perjuangan diplomasi dan malah mempersulit situasi Indonesia. Jika nanti kan memicu memicu terblokadenya ekonomi dan politik Indonesia, nanti memicu hal itu ya. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda 2 ya. Nah, materi agresi militer Belanda 2 ini nanti akan disampaikan oleh Bapak di PowerPoint ya, sebelum PAT. Insya Allah Bapak kasihkan PowerPointnya ya. Nah, sebelum itu kalian jawab dulu nih pertanyaan.
ya. Nah, ini dijawab di kolom komentar saja ya, nama kelas dan juga apa namanya, ini hapus saja nih, jawab bukan komentar aja ya. Nah, jelaskan latar belakang perjanjian Renville, 2 aja. Mengapa Indonesia memilih Australia dalam KTN? Dan 1 kalimat yang kalian tangkap dari pembelajaran kali ini di kolom komentar saja ya. Itulah cukupnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai bertemu minggu berikutnya atau PAT. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.